Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tentu sama-sama kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang spesial dalam Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita mengetahui bahwa esensi Ramadan adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentunya segala sesuatu hal yang terhalang dalam kebaikan di bulan Ramadan pasti dia pun akan menjadi terhalang pada bulan-bulan berikutnya. Konteks hadis tersebut, saya memberikan penggalan dari hadis tersebut adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk kebaikan, maka ia akan lebih sulit melakukan kebaikan-kebaikannya di luar Ramadan yang akan datang. Dalam hal ini, ya, kita mengetahui begitu banyak animo masyarakat yang ketika di Ramadan ini mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam beramal soleh dan mengerjakan ibadah-ibadah makruhnya. Antusias hal tersebut adalah mereka-mereka yang senantiasa mau meningkatkan kualitas iman dan Islamnya dan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apa saja sebenarnya yang menjadi penghalang ataupun orang-orang yang tergolong terhalang berbuat kebaikan di bulan Ramadan? Sebagaimana para ulama mengutip, orang-orang yang terhalang dalam berbuat kebaikan, yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Para ulama pun memberikan penjabaran, orang-orang tidak beriman ini senantiasa mereka tidak memiliki atau mungkin tidak termotivasi, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jikalaupun mereka melakukan kebaikan, itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan balasan di dunia. Tadi bukan di akhirat. Allah memberikan balasannya langsung di dunia secara lunas. Bisa jadi dia diberikan harta yang banyak. Bisa jadi dia memberikan keturunan yang sehat, pintar dan lain sebagainya. Itu bagi mereka yang tidak beriman. Adalah orang-orang yang terhalang untuk melakukan kebaikan. Orang yang terhalang terhadap kebaikan yang kedua adalah orang-orang yang tidak berilmu. Siapakah mereka? Ya, mereka yang tidak tergolong ataupun tidak terdorong untuk senantiasa meningkatkan kualitas ilmunya, sehingga apa yang dilakukan dalam amal ibadahnya adalah hanya karena ikut-ikutan ataupun disebut dengan taklid buta, ya, mengikut-ikuti daripada kebiasaan orang tuanya, kebiasaan orang-orang terdahulu dan tidak mau menimba ilmunya. Dan ini sangat merugi. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti daripada cara ibadahnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Hadirin ikhwan rahimakumullah, semoga sekiranya, ya, ini adalah kategori-kategori orang-orang yang terhalang dalam perbuatan tidak baik. Yang berikutnya, orang-orang yang terhalang dalam kebaikan adalah yaitu mereka yang tidak berbagi. Kita mengetahui, ya, dalam beberapa sumber ketika orang-orang yang senantiasa gemar bersedekah akan Allah lipat gandakan sampai 100 atau bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya. Namun dalam hal ini ketika orang-orang yang mampu atau dalam hal ini adalah orang-orang kaya yang mampu secara harta dan materi tetapi tidak digunakan
harta tersebut untuk meraih ridha Allah atau kebaikan Allah, maka itulah dianggap orang-orang yang merugi. Mereka secara dunia mendapatkan di dunia, tetapi nanti di akhirat harta tersebut akan menjadi bahan bakar api neraka buat pemiliknya. Wa naudzubillah. Yang berikutnya, orang yang terhalang dari kebaikan adalah mereka yang tidak sabar. Orang-orang yang mendapatkan musibah, tapi mereka tidak mampu untuk bersabar diri untuk merasakan daripada musibah tersebut, itu adalah juga termasuk orang-orang yang gagal di dalam melakukan kebaikan. Padahal justru dengan diberikannya musibah adalah sebab di antara mereka dimudahkannya untuk masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, orang yang terhalang kebaikannya adalah mereka yang tidak bersyukur. Ya, kita pahami bahwa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan begitu banyak nikmat, namun mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Justru mereka mengkufuri nikmat-nikmat itu. Orang-orang yang tidak bersyukur, merekalah yang menggunakan nikmatnya justru untuk bermaksiat kepada Allah dan menggunakannya untuk berbuat dosa dan dosa yang banyak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan esensi Ramadan ini memberikan atmosfer kepada kita untuk senantiasa selalu berbuat baik, selalu meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang disayang dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa akum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.